Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan dari kalian ada yang memimpin doa terlebih dahulu. Itu Mbak duduk syabra berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum pelajaran dimulai, yang tidak masuk hari ini siapa? Kian. Kian kenapa? Sakit. Ya, kemudian Sarif ya. Baik, mudah-mudahan mereka cepat sembuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai nih ya, coba berdiri semuanya. Esparosa jaya, 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 berjaya. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, nih masih ada kiriman pantun dari saudara Adit. Duduk santai di tengah taman. Seekor kucing makan ikan. Selamat pagi wahai teman. Semoga harimu menyenangkan. Wah, tepuk tangan untuk Oke, ini ada kiriman lagi dari Mbak Siti Nur Halimah. Wah, panas terik di siang bolong. Pakai topi berlapis 3. Jadi orang jangan sombong. Nanti susah masuk surga. Wih, luar biasa sekali. Baik, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya akan memperkenalkan mengenai proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilakukan di semester ini di SMP Negeri 21 Atap Pandanaro. Nah, namanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Topiknya adalah pemanfaatan barang bekas botol plastik. Kemudian proyek profilnya adalah pemanfaatan barang bekas menjadi barang kerajinan. Yang berikutnya, apa yang kalian ketahui? Sampah. Sampah yang bagaimana? Menumpuk atau menggunung, gitu ya. Ini fenomena yang ada di Indonesia. Karena apa? Ya masyarakat itu sendiri yang belum sadar mengenai sampah. Jadi pengelolaannya belum begitu bisa. Berikutnya, nah tujuan pembelajarannya adalah manfaat dari pengelolaan sampah untuk membuat kerajinan seperti ada vas bunga, kemudian ada kalender, ya, ada tempat tisu, ya, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, ya, sesuai dengan kreasi kita masing-masing. Sampah itu sendiri adalah benda atau material yang tidak memiliki nilai guna dan biasanya itu dibuang, ya. Berasal dari rumah tangga, ada limbah industri dan dari pertanian. Nah, kemudian ada jenis-jenis sampah. Ada sampah organik, ya, terbuat dari sisa makhluk hidup, mudah terurai. Misal, ya, ada sisa makanan, kemudian ada daun dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah sampah anorganik. Jadi sampah ini tidak terurai, jadi tidak bisa membusuk, gitu ya, secara alami. Misal ada plastik, ada logam, ada kaca, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah sampah berbahaya. Apakah ada sampah yang berbahaya? Ya, menyebabkan risiko kesehatan dan lingkungan. Contohnya apa? Limbah medis, gitu ya. Kemudian ada bahan kimia beracun. Contohnya misalnya kalau ada pabrik-pabrik yang pembuangannya itu sembarangan, itu bisa berpengaruh terhadap masyarakat, ya. Oke, berikutnya. Perintah Allah untuk mengelola kebersihan, gitu ya. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah
ayat 222. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya apa di situ? Jadi lihat, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah itu menyukai orang yang bertobat, kemudian menyucikan diri kita, kemudian lingkungan kita. Kemudian diperkuat oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, hadis Abdullah bin Amri, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, innallaha thayyibun yuhibbut thayyib, ya. Artinya di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu bersih dan Dia menyukai kebersihan. Cara mendaur ulang sampah, ya, ada pemisahan di sumbernya. Jadi gunakan tempat sampah terpisah, gitu ya, tempat sampah yang terpisah. Jadi ada yang organik dan anorganik. Yang kedua adalah pengumpulan dan penyimpanan. Jadi sampah-sampah, ya, simpan sampah terpisah dalam wadah bersih dan tertutup. Kenapa harus tertutup? Ya, contohnya yang mudah busuk, ya, biasanya ada lalat yang suka mencarinya di situ, menjadi sarang lalat juga itu kan, biar tidak menimbulkan bau yang lebih. Kemudian yang berikutnya, daur ulang sampah anorganik. Cuci dan pisahkan kertas, plastik, logam dan kaca. Nah, itu caranya gitu ya. Dan sampah organik, buat kompos, ya, kompos dari sisa makanan dan limbah kebun. Kemudian sumbangkan atau jual. Adakah yang biasanya menyumbang sampah? Kadang ada orang yang mencari sampah mau dibayar, itulah buat kamu aja. Contohnya adalah tang penjol, gitu ya. Berikan barang layak pakai ke pasar barang bekas atau sumbangan, gitu ya. Yang berikutnya adalah dukung program daur ulang lokal. Jadi ikut program daur ulang yang diadakan pemerintah atau organisasi. Biasanya ada organisasi atau pemerintah desa dan lain sebagainya mengundang ahlinya untuk bagaimana cara mendaur ulang dari barang bekas menjadi kerajinan yang ternilai dan laku dijual. Kemudian edukasi dan kampanye. Jadi edukasi diri dan orang lain tentang pentingnya daur ulang serta ajak komunitas berpartisipasi. Ini contohnya hasil dari kerajinan tutup botol plastik, gitu ya. Ada tempat sampah, ada berbentuk bunga, gitu ya. Nah, tapi ini dari hasil kalian, ya. Baik, perhatikan video pembuatan tempat tisu dari tutup botol. Itu hasilnya, gitu ya. Dari pemaparan saya tadi, kemudian ada gambar, kemudian video dan lain sebagainya. Ada yang perlu ditanyakan? Saya Iya. masih seputar sampah. Kebanyakan masyarakat membuang sampah sembarangan. Bagaimana cara menyadarkan mereka agar membuang sampah pada tempatnya? Ini biasanya, ya. Jadi penyakit di masyarakat itu diantaranya adalah kita kurang sadar akan kita ajak warga bersama-sama, gitu ya, bersosialisasi bagaimana cara pengelolaan sampah yang benar, kemudian dampak dari sampah, pokoknya menyadarkan masyarakat. Kemudian beritahukan, ya, manfaat daur ulang yang bernilai jual, agar masyarakat itu ngerti bagaimana cara mendaur ulang sampah yang bernilai menjadi barang antik, bisa menjadi hiasan dan lain sebagainya, gitu ya. Baik, yang berikutnya. Saya, Ya. dari penjelasan mengenai cara mendaur ulang sampah, diantaranya adalah edukasi dan kampanye. Bagaimana cara mengkampanyekan di warga sekitar? Oke,
Baik, untuk edukasi dan kampanye, bagaimana cara kita memberikan edukasi terhadap masyarakat? Diadakan penyuluhan, jadi perlu orang yang bisa memberikan penyuluhan mengenai cara pengelolaan sampah yang betul, gitu ya. Kemudian kerjasama dengan aparat desa, RT, RW, ya, serta masyarakat setempat untuk pengadaan tempat sampah. Bagaimana cara kita mengedukasi kalau tempatnya saja kita tidak bisa dalam rangka untuk mengumpulkannya itu. Ya, jadi kan tadi sudah disampaikan ada organik dan anorganik yang harus dipisah. Nah, makanya harus ada tempat pemisahannya tersebut. Jadi perlu ada dari aparat desa, kemudian tokoh masyarakat, dari RT, RW, bila perlu dari PKK dan lain sebagainya ya. Nah, undang juga dari kesehatan ya, biar masyarakat itu sadar bahwa yang namanya sampah itu bisa berbahaya kalau tidak dikelola dengan baik. Baik, begitu jawabannya, kurang lebihnya ya tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, sekarang kalian membentuk kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing untuk membuat kreasi kerajinan ya dari barang bekas. Contohnya adalah tutup botol plastik. Silakan kalian membentuk kelompok. Baik, sambil ada yang menyelesaikan ya, kelompok yang sudah selesai bisa untuk presentasi ya. Jadi ada 2 orang mewakili presentasi hasil karya kalian. Mau kelompok berapa dulu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ini adalah hasil kerajinan dari kelompok usaha. Ini adalah kalender. Ini terbuat dari botol yang dicat dengan warna putih dan kardus yang dilapisi dengan kertas warna. Fungsi dari kalender adalah untuk melihat tanggal. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil hiasan bikin kami dari botol plastik dan kardus. Dibaca. Oke. Langkah pertama, menyiapkan tutup botol, kardus, kertas, warna, dan lem. Kegunaan dari hasil kami adalah menghias dinding. Manfaat mengurangi sampah botol plastik. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi ya. Itu tadi hasil karya kalian. Mudah-mudahan untuk tahap berikutnya itu diperbaiki lagi, diperindah lagi, dipercantik lagi agar apa? Nanti bisa kerajinannya itu menarik ya bagi siapa saja dan bisa berguna dan bermanfaat. Baik, itu tadi pemaparan dari saya ya. Mudah-mudahan dari praktek kalian, dari pemaparan saya itu bisa bermanfaat bagi kalian seterusnya begitu ya. Jadi bisa memanfaatkan barang bekas menjadi barang jadi yang nilai jualnya tinggi, menjadi barang yang disukai. Itu seperti itu. Kemudian pertanyaannya ya, bagaimana cara kalian itu membuat kerajinan dari barang bekas agar menjadi nilai jual yang tinggi. Nah, itu begitu, minimal kita mengurangi daripada gangguan terutama sampah di lingkungan kita. Baik, itu kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Saya akhiri. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan melafalkan alhamdulillahirabbil alamin bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.